Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM E1E021041. Saya mahasiswa PGSD kelas 4B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kesulitan belajar matematika anak, dengan tujuan memberikan dan menambah pengetahuan bagi para penonton dan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Haji Ahari Witono MPD Kons, sekaligus yang mengampu mata kuliah diagnostik dan remedial teaching. Menurut Askuri tahun 1999, kesulitan belajar adalah suatu gejala atau kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, serta kesulitan belajar tidak dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar matematika adalah segala bentuk kesulitan yang terkait dengan fungsi dan peran matematika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika, yaitu menurut Sujono yang mengklasifikasikan kesulitan belajar matematika yang difokuskan pada penyebabnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, faktor dasar umum adalah faktor secara umum yang bisa menjadi penyebab kesulitan belajar siswa yang terdiri dari yang pertama, faktor fisiologis. Hasil penelitian Breaker dan Ben dalam Askuri mengungkapkan adanya hubungan yang positif antara kesulitan belajar dengan faktor fisiologis. Seseorang yang pendengarannya lemah akan kesulitan dalam mengikuti penjelasan guru dan temannya. Yang kedua, yaitu faktor intelektual. Siswa yang mengalami kekurangan dalam daya abstraksi, generalisasi, dan kemampuan penalaran deduktif maupun induktif, serta kemampuan sebaliknya, akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Karena apa? Kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar yang menentukan keberhasilan dalam belajar matematika. Misalnya, siswa yang sulit memahami sifat komutatif, maka siswa akan sulit juga menyelesaikan soal yang melibatkan hukum-hukum itu dalam penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu faktor pedagogik, yaitu kesulitan yang disebabkan oleh guru. Misalnya, guru tidak mampu memilih atau menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan pokok bahasan dan kedalaman materinya. Kedua yaitu motivasi dan perhatian guru pada siswa kurang. Yang ketiga, cara memberikan motivasi yang kurang tepat, contohnya memberikan hukuman, membandingkan kemampuan siswa dengan siswa lainnya. Yang keempat yaitu faktor sarana dan cara belajar siswa. Kesulitan belajar matematika juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sarana belajar seperti literatur, alat-alat bantu, simulasi, dan ruang tempat belajar. Yang kelima yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sekolah yang nyaman, indah, dan sejuk akan membuat siswa memiliki gairah untuk belajar. Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar matematika yaitu faktor dasar khusus, yaitu faktor yang secara spesifik menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kesulitan menggunakan konsep. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa siswa telah memperoleh pembelajaran mengenai konsep tetapi belum menguasai dengan baik karena mungkin lupa sebagian atau mungkin seluruhnya.
Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan operasi aritmatika, yang merupakan kesulitan yang disebabkan oleh kekurang mampuan dalam mengoperasikan secara tepat kuantitas yang terdapat dalam soal operasi yang dimaksud, yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan pecahan, desimal, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kesulitan menyelesaikan soal cerita, yang dimana soal cerita yang dimaksud adalah soal yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu cerita atau pengungkapan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara matematis. Nah, titik kesulitan siswa yaitu siswa sulit memahami dan memecahkan besaran-besaran yang ada dalam ubangannya sehingga diperoleh model matematika dan menyelesaikan secara matematika. Selanjutnya saya akan lanjut ke karakteristik anak yang berkesulitan belajar matematika. Menurut Lerner, tahun 1981, halaman 35, ada beberapa karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar matematika. Yang pertama yaitu gangguan hubungan keruangan. Yang kedua, abnormalitas persepsi visual. Yang ketiga, asosiasi visual motorik. Yang keempat, perseierasi. Yang kelima, kesulitan mengenal dan memahami simbol. Yang keenam, gangguan penghayatan tubuh. Yang ketujuh, kesulitan dalam membaca dan bahasa. Dan yang terakhir yaitu skor PIQ jauh lebih rendah dari VIQ. Dari karakteristik tadi, kita tahu bahwa siswa telah mengalami kesulitan belajar dan harus kita tangani. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam menangani siswa yang berkesulitan belajar. Yang pertama, mengenali gaya belajarnya dengan tepat. Yang kedua, membicarakan kondisi siswa kepada orang tuanya. Yang ketiga, berusaha memuji siswa setiap usahanya. Cukup sampai di sini materi atau video pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menontonnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.